Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Dalam seminggu ini terjadi pembunuhan di berbagai kota. Motif asmara, ekonomi, mistis, kejiwaan adalah faktor utamanya. Anehnya, pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat. Bayangkan ada suami membunuh istrinya hanya karena mengigau di tempat tidur. Ada lagi seorang laki-laki yang membunuh selingkuhannya hanya karena wanita tersebut minta bayaran tambahan. Orang-orang yang terdekatlah yang menjadi pelaku utama belakangan ini. Bagaimana masyarakat menanggapi fenomena ini agar Anda terhindar dari kejadian seperti ini? Inilah Hot Room. Jangan ada lagi kasus pembunuhan. Sepekan terakhir, kasus pembunuhan marak terjadi. Ironisnya, beberapa kasus yang terjadi dilakukan oleh orang terdekat korban. Sungguh disayangkan. Nyawa seakan tak berharga di tangan mereka, para pelaku pembunuhan. Setidaknya terdapat 4 kasus pembunuhan akhir-akhir ini. 2 di antaranya kasus jenazah dalam koper yang terjadi di Bekasi dan Bali dengan waktu yang cenderung berdekatan. Lalu ada pula kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami yang tega membunuh dan memutilasi istrinya sendiri dan juga menawarkan daging istrinya kepada warga sekitar. Dan yang terakhir adalah kasus dipicu rasa cemburu saat sang istri mengigau ketika tidur. Apakah memang motif ekonomi, asmara, hal-hal mistis, hingga kesehatan mental selalu menjadi alasan pelaku untuk melakukan aksi pembunuhan? Sejauh mana emosi dapat mempengaruhi seseorang dapat bertindak sangat keji? Dan di mana ruang aman untuk seluruh masyarakat? Tentunya, satu yang kita harapkan bersama, tidak ada lagi kasus pembunuhan keji yang terjadi. Stop! Jangan ada lagi kasus pembunuhan. Para pemirsa, saya harus membagi rahasia. Kenapa Hotman bisa dari jam 3 subuh sudah bekerja sampai malam ini jam 11 malam masih tetap bekerja? Rahasianya adalah berkat kopi kesayangan Hotman Paris. Luwak White Coffee yang telah mendampingi Hotman 38 tahun sebagai pengacara. Kopi the best. Nanti saya masih kuat kerja sampai jam 12 malam. Makanya saya kaya. Bapak Kombes Pol Ade Ari. Siap, Bang. Bisa nggak digambarkan fenomena pembunuhan belakangan ini? Dalam 1 minggu ada pembunuhan di 4 kota. Dan ada beberapa kali kejadian mayatnya dibungkus, dimasukkan koper, dibuang. Dan oleh orang-orang terdekat. Gejala apa ini? Siap. Salam presisi, Bang Hotman. Crime is shadow of civilization. Kejahatan itu akan ada selama peradaban itu ada. Ya. Kami dari pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya terus berupaya meningkatkan upaya-upaya kepolisian. Dibilang marak berdasarkan data di Polda Metro Jaya sebenarnya tidak juga jika dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Ya. 2022 itu ada 44 kasus pembunuhan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. 2023 itu ada 46 kasus. Ada kenaikan memang 3 angka namun tidak signifikan. Yang penting tidak perlu khawatir, polisi ada 24 jam, Bang. Sistemnya sudah dibangun sedemikian rupa sehingga kantor polisi tidak pernah tutup dan kami siap melayani masyarakat 24 jam. Babin Kamtibmas kami dengan stakeholders, 3 pilar, dengan beliau-beliau kiai di tingkat
kelurahan, kecamatan itu bersama-sama, Bang. Ini peningkatan pembinaan akhlak. Tapi apa benar bahwa fenomena belakangan ini pelakunya adalah orang-orang terdekat atau korbannya? Betul, betul. Karena pembunuhan itu secara umum dan berdasarkan data di kami dikenal. Ya. Kalau tidak dikenal itu biasanya mengarah kepada pencurian dengan kekerasan, kejahatan jalanan di jalan, ya. Kalau pembunuhan itu pasti diawali dengan orang yang dikenal karena motifnya antara lain adalah ekonomi, kemudian sakit hati, ada juga yang asmara. Itu 3 besar yang mayoritas. Dan kenapa kasus pembunuhan hampir semuanya terbukti, terbongkar oleh kepolisian? Apa memang lebih gampang dari kasus kriminal lainnya? Ya, teorinya itu kan tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Ya. Ya, oleh karena itu berkat dukungan juga dari masyarakat, Ya. ketua RT, ketua RW, rekan-rekan Babinsa, semuanya. Sehingga keutuhan dan keaslian TKP itu secara umum masih terjamin. Karena TKP adalah gudang barang bukti. TKP gudang barang bukti. Siap. Ya. Terus? Sehingga memudahkan penyidik untuk melakukan olah TKP di mana jejaknya barang bukti akan diangkat untuk kepentingan pembuktian. Bahkan jenazah atau mayat itu juga merupakan barang bukti. Dan ini merupakan barang bukti yang utama dalam kasus pembunuhan. Karena dari situ nanti akan bisa diambil, diangkat, dilakukan identifikasi secara saintifik. Tapi menurut analisa Bapak, kenapa ada orang sebodoh itu, dia bawa ceweknya ke kamar, dia bawa koper, dan kemudian dia keluar tanpa cewek, ternyata mayat pacarnya ini atau wanitanya sudah dalam koper. Apakah dia tidak sadar bahwa TV itu ada CCTV di hotel-hotel itu? Tidak sadar. Tidak sadar. Karena dia sedang dalam situasi yang sangat emosional. Emosional artinya sangat emosi atau sangat senang. Ya. Sehingga dia tidak sadar dan kecenderungan orang yang melakukan kejahatan, dia pasti berupaya menghilangkan jejak. Barang bukti, alat yang dia gunakan untuk melakukan kejahatan itu berusaha dihilangkan. Ketika dia melakukan kejahatan pembunuhan, maka mayat pun berusaha akan dia hilangkan. Tahap akhirnya adalah dia melarikan diri. Itu rata-rata yang dilakukan. Tapi sampai hari ini kepolisian belum pernah gagal ya mengungkap pembunuhan. Hampir semua kasus pembunuhan terbongkar ya? Terungkap. 95% terungkap. Di data Bravo kami. kepolisian. Pak Asep, Ya. ini gejala asmara, Ya. kejiwaan, Ya. terutama kejiwaan. Gimana analisa Anda? Kapan saatnya si pelaku dengan alasan kejiwaan bisa membebaskan diri dari kasus pembunuhan? Ya, kalau hukum kan bicara unsur, bukan bicara motif. Ya. Satu itu. Yang kedua dibuktikan unsur pembunuhan entah 338, 340 atau karena kelalaian. Ya. Hanya itu bermainnya di situ. Peduli amat apapun yang penting. Tapi pembunuhan kita harus apresiasi kepada kepolisian. Ya. Terungkap semua, ya. Ya. Bahkan yang terakhir kan menyangkut besar itu kan. Ya. Wah, tapi terungkap juga. Bahkan pembunuhan ini, Pak Hotman, pernah dalam jadi sejarah hukum justru menimbulkan lembaga hukum baru. Kita pernah menangkap perkara Sengkon Karta. Sengkon Karta itulah lahirnya peninjauan kembali. Tanpa Sengkon Karta tidak mungkin peninjauan kembali karena sudah inkrah. Nah, sekarang kenapa pembunuhan ini sering terjadi? Dan saya berani katakan sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti pembunuhan itu. Karena apa? Ya, di seluruh kitab suci itu ada ancaman pembunuhan, termasuk kitab KUH pidana habis di dunia. Jadi selama orang tadi karena harta, tahta, wanita, Tokopedia, Sophia Lajada ya tetap akan berlangsung. Ruang, uang, apalagi lobang. Oke, berlian juga. Ya lobang gitu kan. Nah, Oke. itu kan kena Bang. Dari segi hukum, kapan saatnya si pelaku ini atau pengacaranya mendalilkan, klien saya ini gila sehingga harus bebas? Ya, hukum kan mengenal alasan penghapus, peringan, memperberat. Nah, biasanya kan penghapus. Orang mengatakan sakit jiwa lah, sakit segala macam. Polisi berhak nggak langsung begitu melihat ini orang gila, udah kasus penyidikan dihentikan? Ya, aturannya sebenarnya yang menentukan semua dia boleh atau tidak ya hakim dengan putusannya. Nah, biasanya teman-teman dari Pak Ade ini, Pak Ade itu kan berkasnya dikirim. Soal dia gila atau sakit jiwa kayak abang, hakim yang menentukan. Kayak gua. Iya.
Jadi polisi tidak berwenang langsung menghentikan penyidikan dengan alasan si pelaku ini adalah orang gila. Ajas legalitas itu yang menentukan semua adalah hakim, Bang. Jadi Kalau harus nanti- dibawa dulu berkasnya limpah ke pengadilan. Kita khawatirkan hukum itu kan menjaga jangan sampai terulang atau jangan terjadi manipulasi atau penyelundupan hukum. Nanti kayak abang teriak-teriak disangkanya Pak Abang ini gila, akhirnya dihentikan. Ada pertanyaan dari warga. Kalau hakim memerintahkan bahwa si pelaku ini harus masuk rumah sakit jiwa misalnya 1 tahun. Ada pertanyaan dari masyarakat awam, apakah setelah dia sehat boleh dia diadili kembali? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa karena deliknya waktu itu kan sudah dinyatakan. Ya. Nah, Jadi cara terbagus untuk bebas adalah harus bisa membuktikan benar-benar gila. Begitu Pak ya? Iya. Benar-benar gila. Iya. Ya. Nanti hakim yang memerintahkan. Jadi kepolisian tidak berwenang menghentikan ya? Tidak. Di Ya. pasal 442 KUHP nanti hakim lah yang memerintahkan periksaan oleh ahli. orang yang tidak cakap karena kurang akal ini untuk diperintahkan ke rumah sakit jiwa dan lain sebagainya. Begitu. Iya. Dari perbandingan semua kasus yang paling banyak dari pengalaman Bapak, apakah kasus asmara, kasus ekonomi, atau kasus sakit jiwa terjadinya pembunuhan ini? Dua yang pertama tadi, Yaitu? asmara dan motif ekonomi ya. Asmara dan motif ekonomi. Berarti banyak orang harus belajar dari Hotman Paris agar selalu tidak emosi menghadapi. Gitu, Bang. Makanya abang jangan sakitin cewek-cewek cantik. Justru mereka tidak sakit, mereka senang. Mereka naik pansus dengan Hotman Paris. Gini Bang, justru pembunuhan ini Bang, ya ada justru tidak hanya negatif, positif Bang. Kalau Apa abang itu? pengen tahu. Kok pembunuhan Ini kok karena positif? pengaruh ini, betul Bang. Tidak ada yang menciptakan sejarah hukum. Yang kedua lebih hebat lagi Bang. Apa tuh? Nih, pembunuhan itu kalau kaitan dengan Tuhan, dengan kaitan negara, orang bisa membunuh, membela agama, membela perjuangan bangsa. Nah abang kalau mau cepet-cepet ke Timur Tengah. Nanti kalau abang terbunuh, cepet masuk surga dan ketemu para bidadari. Analisa dari adik kelas saya. Ya. Ini walaupun dosen senior, ini adik kelas saya, dia nggak bisa bantah itu. Ya, oke. Jadi di Jakarta ada pembunuhan nggak belakangan ini? Atau memang belakangan ini ada di beberapa kota Pak yang Bapak tahu pembunuhan? Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, kami sampaikan tadi di tahun 2022 itu ada 46 ya. Kemudian di tahun 2023 itu ada 49. Dan tahun berjalan 2024 ini ada 14 kasus. 14 kasus. Ya, pembunuhan. Dan itu 2022 terungkap 100%, 2023 terungkap 100%. Yang 2024 ini masih ada 2 kasus yang berjalan yang sedang diproses. Itu di mana? Wilayah mana? Di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Oh begitu. Ya. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Hati-hati dengan orang terdekat saudara. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Lagi di Hot Room, pembunuhan di mana-mana, mayatnya dimasukkan dalam koper, ada yang dibuang ke semak-semak, ada yang dibuang ke jalan, dan dilakukan oleh orang-orang terdekat. Bapak Reza Indragiri, ahli psikologi forensik. Ini saya sebagai laki-laki nih, saya melihat kasus ini, kenapa banyak kejadian laki-laki setelah selesai melakukan hubungan intim dengan selingkuhannya, pada saat si cewek minta duit tambahan atau minta sesuatu, kenapa laki-laki itu cenderung emosional? Sesudah melakukan hubungan intim, langsung melakukan pembunuhan. Gejala apa ini? Itu istilahnya post-coital dysphoria. Yaitu? Kalau di Indonesia kan secara sederhana adalah kebingungan akibat keguncangan hormonal akibat hubungan intim. Maksudnya saya belum nangkap nih. Baik. Jadi begini. Ketika seseorang melakukan hubungan intim, Ya. itu ada 2 hormon kesenangan yang melonjak sampai ke puncak.
Sebelum ya? Sebelum. Oke, melonjak sampai ke puncak. Oke. Serotonin dan dopamin. Oke. Jadi kita bisa bayangkan ketika titik klimaks, maka serotonin dan dopamin itu berada di titik ketinggian. Apapun diminta dikasih. Ya ibaratnya begitulah. Oke. Tapi sesaat setelah mencapai titik klimaks, serotonin dan dopamin itu drop sedemikian jauh. Ya. Nah, ini kita bisa analogikan tentang orang yang mengidap diabetes. Ya. Gula darah yang sekonyong-konyong anjlok, Ya. mengakibatkan rusaknya mood, rusaknya suasana hati. Ya. Alhasil, pasca hubungan intim memang ada kerawanan. Karena suasana hati menjadi sangat sensitif, maka provokasi sedikit saja, kata-kata yang tidak pantas, hinaan, permintaan uang, atau hal yang lain yang sifatnya bisa mengganggu perasaan, akan bisa memicu atau memantik perilaku kekerasan. Ini yang sekali lagi diistilahkan sebagai postcoital dysphoria. Kebingungan, akibat apa? Akibat keguncangan hormon yang berlangsung seketika pasca orang melakukan hubungan intim. Jadi nasihat Anda kepada para wanita gimana? Jadi benar, yang namanya foreplay dan afterplay, jaga mood, jaga mulut, Ya. jaga suasana batin, jaga perkataan. Ya. Baik sebelum maupun setelah. Ya. Untuk menghindari adanya guncangan-guncangan hormonal yang kemudian bisa memantik perilaku kekerasan. Begitu. Ya. Aduh, gue pusing deh. Gimana nih Pak Marsudi dari segi agama? Analisa Bapak gimana? Ini dalam seminggu ini terjadi pembunuhan di berbagai kota, dilakukan oleh orang terdekat, mayatnya dimasukkan di dalam koper, dibuang, dan ada beberapa kejadian sesudah selesai hubungan intim, ceweknya minta uang, bunuh. Bahkan ada suami, ada yang dimutilasi, dagingnya ditawar-tawarkan kepada tetangga, ada suami begitu dengar istrinya mengigau langsung dibunuh. Ini gejala apa Pak? Gejala keagamaan apa nih? Bahwa pada dasarnya seluruh agama melarang untuk pembunuhan. Ya. Apalagi ya agama Islam itu sendiri ketika mengutuk pembunuhan itu dengan kutukan atau siksaan yang sangat-sangat dahsyat dan pedih. Maka ketika ada orang membunuh seseorang tanpa dosa apa-apa, Al-Quran itu menyampaikannya begini, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'a. Kalau ada orang bunuh orang tanpa karena dia itu membunuh orang lain, bukan karena hukum membunuh. Ya. Dan tidak membuat kerusakan. Wong ini tadinya membuat kenyamanan kan? Ya. Nah, keenakan kan tadinya ini terjadinya. Awalnya keenakan. Iya kan, bukan. Itu seolah-olah kalau membunuh satu orang saja itu seolah-olah membunuh manusia semuanya. Ya. Dan barang siapa yang memberi kehidupan seolah-olah memberi kehidupan semuanya. Ya. Nah, ancamannya ketika mereka melakukan pembunuhan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Kalau ada orang membunuh orang, itu balasannya adalah neraka jahanam. Itu artinya yang sudah sangat pedih. Ya. Ajaran ini sesungguhnya para kiai sudah menyampaikan lah. Ya. Kalau tentang kita. Tapi mungkin juga di antara mereka ada yang belum paham. Ya. Tapi kalau menurut kenyataan yang selalu ada, bahwa ketika orang sudah memuncak, apa saja yang terlalu memuncak, berarti memuncak apanya? Hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu yang tidak terkontrol maka akan bisa melakukan kejadian yang di luar kontrolnya. Ya. Faktanya ketika dia setelah melakukan, kembali lagi pikirannya. Normal. Terkontrol lagi. Ya. Ketika sudah terkontrol, kemudian dia akan sadar, oh ini aku melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan kan nggak mau juga di ujug-ujug disalahkan, pasti akan mencari jalan untuk keluarnya. Kalau bisa-bisa jangan sampai ketahuan. Maka akhirnya ada yang dicincang, ada yang masukin di koper, ada yang dibuang di mana. Tapi sesungguhnya itu adalah hawa nafsu atau emosi yang memuncak. Dari segi agama, kalau karena memang karena masalah mental, kejiwaan, itu dimaafkan nggak dari segi agama?
Dia membunuh gara-gara mentalnya terganggu, kejiwaannya terganggu. Ya, kalau memang ada hukumnya yang jelas sekali dalam konteks agama. Ya. Kalau dia sengaja membunuh, maka hukumnya hukum kisos. Apa itu kisos? Kalau membunuh, balasannya adalah dibunuh. Dibunuh. Oke. Tapi kalau keluarganya yang dibunuh memberi ampunan, itu maka bisa diganti dengan dam atau denda. Dendanya itu 100 ekor onta. Ya. Lah itu kalau membunuh dengan sengaja. Lah lalu bagaimana di dalam perang nih? Perang saja itu ada etika perang. Ya. Tidak boleh misalnya anak-anak tidak ikut perang dibunuh, nggak boleh. Ya. Tidak boleh nenek-nenek atau orang sudah tua nggak ikut perang kemudian dibunuh, nggak boleh. Tidak boleh perempuan nggak ikut perang dibunuh, nggak boleh. Yang tadi gimana? Yang soal pelaku. Apalagi ya, gangguan ini jiwa. ya, yang sama ini di dalam perang, padahal dia musuh, Ya. ketembak itu mati, Ya. itu pun tidak boleh dicincang-cincang. Ya. Ini agama itu mengatur sampai ke situ. Namun persoalannya di sini, ini kalau adalah kejiwaan yang tadi bisa lagi memuncak-memuncaknya, kemudian menurun, Ya. itulah yang disebut kontrol hawa nafsu. Maka Rasulullah pun menyampaikan kalau senang, ya janganlah 100% senangnya. Oke. Kalau lagi nggak senang, ya jangan sampai 100% deklarnya. Caranya Maka gimana? ketika memuji orang ya jangan terlalu 100% memuji, atau ketika mencaci orang juga jangan 100% mencaci maki. Itulah kontrol hawa nafsu. Kontrol hawa nafsu. Yang tadi kalau orang gila membunuh itu dari segi agama dimaafkan nggak? Ya, namanya saja gila. wong gila itu kewajiban aja puasa, sholat juga nggak kena wong gila. Ya, Nah persoalannya yang pura-pura gila atau digilakan oleh lawyernya. Nah Jadi ini. gua udah istirahat dulu deh, ini udah cari gara-gara nih. Dia mau lagi di hot room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di hot room. Para pemirsa, sudah terlalu banyak para relasi bertanya kepada Hotman, apa sih rahasianya, Man? Kenapa kau staminanya begitu menyala-nyala sampai tengah malam? Rahasianya, begitu bangun pagi, kesayangan saya selalu ada di samping, yaitu luwak white coffee. Sampai malam luwak white coffee, itulah rahasianya. Sehingga saya sudah 38 tahun sebagai pengacara dengan ribuan kasus. Jadi para pemirsa, ikuti apa yang saya lakukan. The best. Ibu Devi, ini kasus di mana-mana ya, dari Ciamis di mana-mana, ada yang dimasukkan di koper, ada yang begitu selingkuhannya minta duit tambahan langsung dibunuh, ada suami yang mendengar istrinya mengigau dibunuh, bahkan mertuanya dibacok. Ini gejala apa ini? Izin Bang, kita perlu sadar sebenarnya pembunuh massal utama gitu yang selama ini tidak terungkap, disebut silent killer atau apa namanya bahaya laten, itu sebenarnya memang terjadi di rumah. Khususnya ketika korbannya adalah perempuan dan anak. Memang tidak semuanya kemudian berakhir pada kematian. Ya. 1 dari 3 perempuan di dunia risetnya adalah pasti pernah mengalami yang namanya kekerasan. Ya. Nah, artinya bahkan data di Indonesia menunjukkan selama 12 tahun 2019 misalnya mundur ke belakang itu terjadi peningkatan 700 hampir 800% kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lagi-lagi tidak semuanya meninggal. Oleh siapa? Oleh laki-laki atau pasangan ataupun keluarga yang rata-rata mohon maaf jenis kelaminnya adalah laki-laki. Yang paling unik adalah seluruh dunia datanya, artinya bukan hanya Indonesia. Indonesia nggak sendirian, sejak pandemi memang terjadi peningkatan yang luar biasa. Ditambah ketika laki-laki itu berasal dari
tradisi timur di mana laki-laki biasanya wajib menjadi yang paling hebat, membiayai keluarga dan sebagainya. Ketika pandemi menyerbu dunia dan mereka harus kehilangan pekerjaan, terisolasi dan stres, akhirnya lagi-lagi perempuan dan anak menjadi korban dari penyaluran stres, ketidaknyamanan dan sebagainya. Tapi ini bukan hanya di Indonesia. Jadi penyaluran stres. Salah satu. Nah, artinya kita dari kejadian-kejadian ini harusnya menjadi alarm. Ketika angkanya segitu sebenarnya itu tidak merepresentasikan semuanya. Kenapa? Karena rata-rata satu, perempuan sangat tergantung pada laki-laki. Kedua, malu. Ini aib. Yang namanya aib kan tidak boleh diungkapkan. Padahal perempuan dalam kondisi yang sangat terpojok dan tersiksa. Ketiga, cara pandang bahwa perempuan ditambah anak itu biasanya dianggap beban dalam keluarga. Sehingga kalau bisa segera disingkirkan, entah itu dalam bentuk kekerasan tanda kutip, ataupun bentuk-bentuk lain, pernikahan dini, bagaimana cara keluar rumah atau mendapatkan mahar. Tapi setuju nggak korbannya itu banyakkan perempuan? Kalau aksi oleh orang terdekat itu memang banyak perempuan. Tapi kasus pembunuhan secara terbesar, kriminolog mungkin bisa menyampaikan datanya tetap laki-laki. Tapi artinya kan kejahatan itu ada dua. Ada yang di dalam rumah, ada yang di luar rumah. Kalau bicara di dalam rumah dengan pasangan atau orang terdekat, ayah, pasangan ataupun misalnya adik laki-laki, itu korbannya biasanya perempuan dan anak perempuan. Kalau gitu kita lihat dulu tayangan berikut ini. Sebelah kiri, oh ya ini dia nih. Ya, kekerasan pada perempuan, ya. Di tempat kerja, ya 1,7%, lainnya 21%, di sekolah 6,5%, rumah tangga itu jatuh. Kekerasan terhadap perempuan paling banyak di rumah tangga, di fasilitas umum, lembaga pendidikan. Jadi 60% korban perempuan itu justru terjadi di rumah tangga, ya. Gimana nih, Pak Indra, setuju nggak nih, Pak Reza? Kita bisa beradu data sebetulnya. Ya. Kalau data yang saya pakai adalah perbandingan suami dibandingkan dengan istri menjadi korban KDRT. Memang angkanya 40 berbanding 60. Dalam pengertian memang lebih banyak istri yang jadi korban KDRT. Tapi pertanyaannya muncul. Apakah serta-merta kemudian kita bisa katakan bahwa insiden kekerasan terhadap suami rendah? Saya yakin tidak. Artinya insiden kekerasan terhadap para suami perkiraan saya tinggi. Tapi perkiraan saya tinggi? Iya. Perkiraan saya tinggi karena saya sendiri pernah melakukan riset tentang kekerasan atau perilaku agresif antara laki-laki dengan perempuan. Cuma perbedaannya adalah kalau mengacu pada riset saya, perempuan melakukan kekerasan dalam bentuk apa? Verbal. Sementara laki-laki melakukan kekerasan dalam bentuk fisik. Pada aspek ini muncul kendala bagi teman-teman di kepolisian untuk melakukan investigasi. Kalau kekerasan fisik buktinya relatif gampang didapat. Tapi kemudian ketika kekerasan itu sifatnya verbal, mengarah kepada suasana batin sang suami, bagaimana cara membuktikannya? Kompleks luar biasa. Satu. Yang kedua, mari kita bayangkan ketika seorang, saya sebetulnya tidak berminat untuk bicara tentang kekerasan dengan melakukan pemilihan gender, Bang Hotman. Tetapi karena pertanyaan seperti itu, maka saya akan respon. Yang kedua, ketika istri melapor ke polisi bahwa dia ditampar, diludahi oleh suaminya, perkiraan saya teman-teman di kepolisian akan jatuh empati. Tapi ketika seorang suami datang ke kantor polisi dengan mengatakan bahwa dia ditampar dan dicaci maki, boleh jadi personil akan tertawa. Karena menganggap mustahil laki-laki takluk di hadapan wanita. Itu persoalan yang kedua. Persoalan yang ketiga, kalau ada laki-laki dalam kurung suami menjadi korban kekerasan dari pasangannya, perempuan, mau datang kemana? Datang ke kantor polisi yang tercantum di pintunya apa? Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Perempuan laki nggak ada. Di sebelahnya laki nggak ada. Satu lagi, di sebelahnya ada unit Renakta. Remaja, anak, dan wanita. Alhasil, kalau saya kaum Adam dihajar habis-habisan oleh istri saya mau mengadu ke kantor yang sebelah mana? Paling tidak, 3 hal ini menjadi kendala mengapa kemudian angka laki-laki jadi korban kekerasan di rumah tangga rendah. Bukan karena insidennya sedikit, tapi karena terkendala untuk melapor dan mencari kemana gitu. Dan tidak tahu mencari kemana. Pak Kombes, memang unit pelindungan perempuan. Polisi mungkin nanti. Nomenklaturnya tidak wanita, termasuk unit pria. perlindungan suami di mana, Pak? Kalau suami dianiaya oleh istri, lapor kemana, Pak? Setiap
masyarakat ya yang membuat laporan kepada pihak kepolisian itu akan dilayani. Ya. Tanpa melihat gender, latar belakang, status sosial dan lain sebagainya. Yang jelas peristiwanya itu kami tampung, kami dengar, kami respon dan kami tindak lanjuti dengan upaya-upaya kepolisian yang pada hakikatnya adalah memberikan perlindungan kepada manusia. Tapi persentase suami yang dianiaya oleh istri berapa banyak, Pak? Perkiraan saya tidak ada datanya. Kayaknya belum pernah ada, Tidak ada lihat datanya. aja. yang Sejauh lapor. ini selama pengalaman kami berdinas ya belum pernah kami menangani langsung. Ya. Kami alami di Polda Metro Jaya, kami dinas di Polres Jakarta Selatan, di Direktorat Reskrim belum pernah ya. Nah, berarti Belum pernah ya? Belum berarti pernah apa ada yang saya laporan. katakan tadi, Ya. apakah laporan nol itu bisa dimaknai insiden nol? Tidak. Tidak. Ya. Perkiraan saya laporannya memang akan selalu rendah. Tapi insidennya tinggi. Tinggal lagi dicek kekerasan bentuk apakah gerangan yang diterima oleh para suami. Ya. Perkiraan saya, mengacu pada riset saya dan sekian banyak riset lainnya, boleh jadi para lelaki ini menjadi korban kekerasan yang sifatnya verbal atau psikis dari istrinya. Begitu. Karena Ya. Babin Kamtipmas, teman-teman kami, polisi di tingkat desa, di tingkat kelurahan, tentunya sinergi bersama rekan-rekan Babin Kamtip, Babinsa, kemudian Pak Lurah, Pak Desa, itu mereka punya tugas, Babin Kamtipmas itu punya tugas sebagai problem solver. Oh begitu. Iya, jadi ketika ada permasalahan-permasalahan yang diterima informasinya oleh Babin Kamtipmas, itu dapat diselesaikan bersama-sama dengan dukungan masyarakat. Saya ada satu kasus dan jujur saya mengatakan terima kasih kepada Bapak Kapolda Metro karena sesudah saya lapor ke dia. Ini kejadian di Depok. Pada saat si suami menganiaya menjambak rambut istrinya sambil dipukulin, si istrinya itu sambil meronta-ronta meremas, alat kelamin dari suami, tapi pakai celana. Ya, meremas begitu. Pokoknya diremas-remas gitu kan. Terus akhirnya si istri laporin suami, tapi suaminya ini pintar. Dia duluan melaporkan istrinya dengan alasan punya dia jadi rusak gara-gara alat kelaminnya rusak gara-gara diremas oleh si istri, ya. Akhirnya waktu itu saya bikin video, saya kirimkan ke Kapolda. Bapak Kapolda Metro, coba nih Pak, kalau si suami pakai celana dalam, diremas-remas pun nggak akan rusak, ya. Ternyata si suami itu ada penyakit turun berok. Dan akhirnya Kapolda waktu itu gerak cepat, si istrinya di SP3 kan. Dan si suami sekarang kalau nggak salah sudah diadili atau apa itu. Mungkin kasus di Depok itu. Itulah salah satu contoh. Ya. Kalau diremas-remas mending Bang. Kenapa? Ada yang disilet kan? Apa? Ya tapi yang paling seru itu yang diremas-remas begitu loh. Ya, diremas-remas kan biasanya malah nafsu. Kita istirahat dulu. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Dalam seminggu ini pelaku pembunuhan pada umumnya adalah orang terdekat. Pacar atau suami. Ibu Devi, bagaimana mengantisipasi masyarakat agar bisa mengantisipasi orang terdekatnya? Apa yang harus dilakukan? Ya, pertama memang negara sebenarnya sudah punya saluran-saluran yang harus disosialisasikan. Karena artinya salurannya ada tapi masyarakat nggak tahu, itu menjadi tantangan. Yang kedua, program-program aktivasi seperti Babin Kamtipmas, lalu sekarang ada polisi RW, yang memang pendekatannya adalah lem sosial, itu penting. Karena di era yang serba digital ini sebenarnya manusia justru semakin terisolasi. Kelihatannya saja tersambung, padahal sebenarnya terputus dari konektivitas sosial. Karena yang paling berat adalah siapapun korbannya, mau laki-laki atau perempuan, kepercayaan dirinya. Ketika ada orang-orang di luar sana yang memperlihatkan kehangatan, keramahan, sehingga paling tidak dia memberikan sinyal bahwa ada masalah, maka pendekatan arif yang menjadi DNA masyarakat kita, yaitu apa? Guyup, diobrolin dan sebagainya, itu menjadi salah satu solusi nyata sehingga tidak semuanya harus berakhir di meja Jadi hukum. suami atau istri harus aktif berkomunikasi dengan pasangannya, begitu?
Bukan pasangannya, tapi pimpinan tertinggi, karena karakter sosial kita harus ada leader-leader pemimpin yang kemudian secara serius menyampaikan sinyal pada masyarakat bahwa kalau ada apa-apa Anda ngomong sama saya. Karena masyarakat Indonesia cenderungnya menjaga harmoni, sehingga kalau ada kejadian yang tidak baik bisa jadi mereka diam. Karena mereka takut dianggap sebagai orang yang mencampuri urusan orang lain, padahal kondisi di tempat itu sudah berbahaya. Terima kasih Pak Reza. Kalau dalam rumah tangga sendiri, bagaimana mengantisipasi sehingga jangan ada lagi korban suami membunuh istrinya? Pertanyaannya kita berbicara tentang pencegahan KDRT atau pencegahan suami bunuh istri? Pencegahan terjadi pembunuhan seperti yang terjadi dalam beberapa hari ini. Itu pertanyaan yang bagus, tapi saya pikir sekaligus klise. Ya. Bahkan utopia, karena saya tidak membayangkan bahwa kemudian kita akan serta-merta atau bisa dipastikan akan menghentikan kasus KDRT termasuk pembunuhan di dalam lingkup keluarga. Ya. Jadi saya mengatakan pertanyaan itu tidak bisa dijawab. Tidak bisa dijawab. Karena tidak akan ada sebuah solusi yang bisa memastikan berhentinya kasus kekerasan termasuk pembunuhan dalam lingkup keluarga. Tapi apa yang terjadi hanya gara-gara uang sedikit, seorang wanita selingkuhan minta uang tambahan dari pacar, hanya gara-gara uang sedikit harus dibunuh, dipotong-potong, dimasukkan ke koper. Itu kejiwaan atau enggak sih? Kita punya dua asumsi. Apakah pelaku kejahatan dalam konteks ini pelaku pembunuhan adalah orang yang waras? Kalau dia waras, maka memang relevan berbincang tentang motif ekonomi, motif emosional, motif instrumental. Ya. Tapi kalau ternyata pelaku adalah orang tidak waras, praktis kita tidak perlu perbincangkan tentang motif, penjelasan, dan latar belakang. Seperti itu. Itu satu. Yang kedua, agar kita tidak salah kaprah, jangan menganggap bahwa serta-merta klaim gangguan jiwa akan membuat pelaku kejahatan lolos dari pidana. Ya. Karena ada juga levelnya. Ya. Kita bicara gangguan jiwa jenis mana gerangan yang akan mendapatkan layanan pasal 44 ayat 1. Ya. Yang juga harus diwaspadai adalah kemungkinan orang berpura-pura punya gangguan jiwa. Alias malingering. Tapi mudah-mudahan lah teman-teman di kepolisian memiliki kemampuan untuk mendeteksi mana yang betul-betul sakit dan mana yang pura-pura sakit. Terima kasih. Pak Asep, apakah sanksi pidana perlu diperberat mencegah terjadinya pembunuhan dalam keluarga? Makanya kan ancaman pidana pembunuhan itu kan sampai mati. Ya. Itu salah satunya kan efek jerak. Makanya saya menghimbau teman-teman, kasus pembunuhan kalau dia pelakunya karena salah satu unsur menghilangkan nyawa orang lain, ya perlu hukumannya maksimal. Selama hukuman terhadap pembunuh hukumannya ringan, selama itu akan diulang. Terima kasih. Pak Kombes Pol, rata-rata pembunuhan dalam rumah tangga itu rata-rata dihukum apa? Pembunuhan biasa atau berencana? Pembunuhan biasa atau berencana tergantung fakta hukum. Kenapa? Tergantung fakta hukum dan alat bukti yang dikumpulkan. Yang nanti akan diuji lagi di persidangan. Yang perlu kami tegaskan adalah Bapak Kapolda Metro Jaya berkomitmen untuk memberikan perlindungan terbaik. Beliau sangat marah ketika ada respon yang tidak cepat dari jajaran di Polda Metro Jaya. Jadi bahkan Bapak Kapolda Metro Jaya juga membuka hotline pribadi, bisa menghubungi Bapak Kapolda walaupun sudah ada 110. Ini banyak yang belum tahu juga, Bang. 110 itu gratis. 110? Itu gratis. Bukan 911 Itu di sana, di Indonesia 110. Ini kami sosialisasikan terus. Itu untuk apa tuh? Itu menghubungi polisi 24 jam. Bantuan. Ya. Abang lagi di Depok, yang angkat Polres Depok. Abang begitu. lagi di Bogor, yang angkat Polres Bogor. Jadi 111. 110. Itu 24 jam. 110 ya, gratis. masyarakat yang butuh. Ya. Jadi gratis. 911 nggak ada lagi? 911 di Memang tidak pernah. United Indonesia States ya. Iya. Oke. Kami ada 24 jam. Ya. 24 jam patroli, sambang, door to door system, imbauan. Jadi kalau putar handphone itu pakai apa? 021 atau Langsung 110. Nggak usah area code. Tidak, langsung 110. Ini masyarakat itu untuk seluruh Indonesia atau hanya DKI? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. 110. Tapi ada satu lagi yang mau saya ke Bapak. Iya, Bang. Bisa nggak cerita kasus pembunuhan yang sangat menarik yang ada di wilayah Polda Metro Jaya yang terungkap dan yang benar-benar kasus ini sangat menarik gitu loh. Ada contoh kasus nggak? Ya, yang mutilasi juga pernah terjadi. Ya, itu mutilasi, kemudian yang karena mistis, ya ada dapat bisikan gaib, itu juga pernah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kemudian yang akhirnya juga pelakunya dinyatakan mengalami gangguan mental kejiwaan juga pernah.
Jadi itu sangat menarik tentunya ya bagi penyidik yang berhadapan langsung, yang ternyata setelah ketemu dengan orang tuanya tersangka, yang setelah ketemu dengan keluarganya tersangka, keluarganya bilang, keluarga saya ini baik-baik loh Pak, kami nggak menyangka, ya kami pun nggak menyangka ketika berhadapan, tetapi pada faktanya perbuatan itu terjadi dan ini harus diproses. Rata-rata kasus pembunuhan itu faktor utama terbongkar dari apa? Bukti apa? Tentunya jejak ya, tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak, tidak ada. Ada yang bilang mencari pencuri motor lebih susah dari mencari pembunuh, benar nggak tuh? Betul, karena jejaknya hampir tidak ada. Pencuri motor nggak ada. Iya, kami sampaikan kalau pembunuhan itu jejaknya banyak. Begitu. Ketika dilakukan kolaborasi interprofesi dalam proses penyidikan, scientific crime investigation, itu bisa diangkat semua. Jejak sidik jari, DNA, rambut, itu dilakukan pemeriksaan secara laboratoris untuk diangkat menjadi barang bukti dan menjadi alat bukti untuk melengkapi puzzle-puzzle peristiwa yang sedang dibuktikan. Begitu. Iya. Kalau khusus kasus Brigadir RAT di Mampang, betul-betul akhirnya case close sebagai bunuh diri atau sebagaimana perkataan Pak Kapolri ada kemungkinan untuk diinvestigasi kembali? Fakta, kami melakukan penyelidikan atau penyidikan itu berdasarkan dari peristiwa yang ditemukan. Peristiwa yang ditemukan. Ketika ditemukan seorang laki-laki meninggal, maka didalami, dilakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian proses untuk menentukan apakah peristiwa yang ditemukan itu merupakan peristiwa pidana apa bukan. Pertanyaan jawabannya gimana? Bunuh diri atau dibunuh? Bunuh diri. Bunuh diri. Ya. Kemarin sudah dirilis sama Polres Jaksel, berdampingan dengan ahli laboratorium forensik untuk pemeriksaan digital, kemudian CCTV dinyatakan asli, original, kemudian tidak dilakukan otopsi karena permintaan dari keluarga. Ya. Oke. Untuk mendalami penyebab kematian, maka itulah fakta yang sudah disampaikan Polres Jaksel itu. Terima kasih. Ya. Pak Marsudi, jadi dari segi agama bagaimana nasihat Bapak untuk mencegah terjadinya pembunuhan oleh orang terdekat, khususnya suami terhadap istri? Bahwa orang semuanya harus ada ruangan. Ya. Ruangan untuk jangan dipenuhi dengan husnudzon terus. Ya. Orang kan rata-rata husnudzon, prasangka baik semuanya. Ini. Ketika prasangka baik, ternyata orang ini nggak baik. Nah disitulah seperti yang saya katakan di awal, jangan 100% percaya kepada siapa saja. Karena setiap manusia ada emosinya. Atau disebut ada ghodobiyah. Ada ghodob, marah. Marah bisa jadi positif kalau kemarahan itu jadi power untuk berusaha, kayak Pak Hotman. Powernya kuat terus karena minum kopi. Ya kan? Tapi kalau bisa dikontrol powernya dan bisa menempatkan husnudzon, ya ditempatkan pada posisi yang tepat, itu jangan sampai melebihi, jadi kayaknya orang baik semua, maka nanti akan muncul sikap dan perilaku kita terhadap siapa saja, ada ruangan sendiri yang untuk berwaspada. Walaupun itu sekeluarga, walaupun sekeluarga. Karena terjadi yang sekeluarga juga. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Komunikasi dan waspada sangat penting walaupun itu dengan orang terdekat. Jangan lupa menonton Metro TV setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Metro TV. Karena disinilah yang paling hot dengan hostnya yang sangat hot. Selamat malam, silakan Pak ke depan Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.